Shalom teman-teman. Pada kesempatan kali ini bersama saya Aminus Bayagi. Nah teman-teman, saat ini kami akan belajar bahasa Yunani. Nah bahasa Yunani dalam kata benda dan kata kerja. Nah jadi teman-teman, sebelum masuk kata benda dan kata kerja, kita harus mulai dari dasarnya. Dasarnya adalah apa teman-teman? Karena seseorang membangun sesuatu rumah itu harus mulai dengan dasarnya. Sama hal juga kita belajar Yunani, kita harus mulai dengan dasarnya. Nah, dasarnya adalah alfabet Yunani. Nah, teman-teman, kita harus mengerti dulu alfabet Yunani ini. Alfabet Yunani ini ada 24 huruf, yaitu yang pertama alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, iota, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, sigma, omega, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, chi, psi, omega. Nah, jadi teman-teman, kita harus hafal dulu abjad ini, ya teman-teman. Karena kita masuk itu harus kita tahu dulu, masuk ke dalam bahasa Yunani kita harus tahu dulu, teman. Dan kita harus mulai dari dasar. Dasar adalah alfabet Yunani. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk kata kerja Yunani. Nah, kata kerja Yunani merupakan suatu hal yang sedang kita kerjakan. Contohnya, saya menulis atau mencuci piring, itu salah satu yang saya dikerjakan, ya teman-teman. Sama hal juga teman-teman, kata kerja itu apa yang Anda lakukan atau Anda kerjakan, itu yang disebut kata kerja Yunani, ya teman-teman. Nah, jadi di sini kami masuk lihat atau akhirat kata. Nah, akhirat kata itu ada singular dan plural. Nah, singular merupakan ada 3 kata, yaitu yang pertama orang pertama, kedua orang kedua, ketiga orang ketiga. Nah, orang pertama itu O, akhirat katanya O, ya teman-teman. Yang kedua H. Nah, orang ketiga A. Nah, jadi teman-teman, kita akan lihat akhirat katanya, akhirat kata. Nah, plural merupakan W atau I berarti saya, ya teman-teman. You berarti kamu, they berarti dia. Nah, jadi saya, kamu, dia. Nah, itu disebut orang pertama O, orang kedua E, orang ketiga E. Nah, jadi plural itu I atau we, you, they. Nah, dalam bahasa Yunani omen, ete, ousin. Nah, ousin, omen, eta, ousin, ya teman-teman. Nah, saya percaya teman-teman dapat dimengerti. Oke teman-teman, kita akan masuk contohnya. Nah, kata kerja contohnya, ya teman-teman. Tadi saya bilang akhirat kata itu ada ini teman-teman. Orang pertama O berarti kita parsim bahwa di sini ada P atau pi, orang pertama, ST atau singular. Nah, jadi dalam transliterasi ke bahasa Inggris berarti I send out, ya teman-teman, I send out. Nah, yang kedua, orang kedua H berarti pi
atau orang kedua RD atau singular. Nah, yaitu you and out. Nah, orang kedua berarti you atau kamu ya teman-teman. Orang ketiga atau nomor 3, kita lihat akhiratnya dulu. Akhiratnya ya teman-teman, akhiratnya adalah a. Nah, a berarti pai. Orang ketiga RD singular dan they send out ya teman-teman, dia. Nah, oke teman-teman bisa dapat dimengerti ya teman-teman. Oke, kami akan masuk apa itu second declension ya teman-teman. Second declension merupakan kata nouns. Nah, kata nouns, kata benda ya teman-teman, kata benda. Nah, kata benda dalam bahasa Yunani ada 3 kategori yang disebut deklensi teman-teman. Deklensi berdasarkan akhiratnya teman-teman, akhirat kata yang tadi saya katakan teman-teman. Nah, deklensi 2 kita harus dipelajari terlebih dahulu karena yang paling mudah ya teman-teman. Nah, deklensi 2 juga disebut deklensi O karena akhiratnya teman-teman. Nah, karena akhirat O. Nah, akhirat kata benda deklensi 2 out. Out berarti teman-teman ingat bahwa orang kedua ya teman-teman. Nah, maskulin dan on untuk neutral. Oke. Teman-teman, dalam bahasa Yunani setiap kata benda Yunani terdiri atas 3 bagian teman-teman. Yang pertama case, yang kedua gender, dan yang ketiga number. Nah, case merupakan fungsi kata benda dalam hubungannya dengan kata-kata dalam kalimatnya ya teman-teman. Yang kedua gender merupakan kata benda terdiri atas 3 jenis atau 3 bagian, yaitu maskulin, feminin, dan neuter ya teman-teman. Kita bisa lihat juga di dalam kamus Yunani ya teman-teman, agar kita lebih lagi memahami. Nah, yang terakhir number adalah kualitas kata benda yang menunjukkan apakah ia tunggal, singular, atau plural ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah second declension. Nah, second declension merupakan ada beberapa kata, yaitu singular, plural, dan transition fungsi dasar. Nah, fungsi dasar ini kita harus memahami dulu. Ini tidak terlepas ya teman-teman akhirat kata itu. Nah, nominatif merupakan nominatif itu out. Nah, singular itu out ya teman-teman, out. Plural berarti oi. Nah, oi kita transliterasi bahwa Eide. Nah, itu subjek ya teman-teman, subjek. Yang kedua genitif. Nah, genitif itu o ya teman-teman, o dan o. Nah, kita transliterasi bahwa o itu deskripsi ya teman-teman, deskripsi. Yang ketiga ablatif merupakan sama juga ya teman-teman, nah tetapi transliterasinya beda ya from teman-teman. Nah, itu separasi ya teman-teman. Yang keempat yaitu dative atau plural itu ois. Nah, tuis. Nah, to for berarti resepsi. Nah, resepsi ya teman-teman.
Yang kelima, loncatif. Nah, loncatif merupakan sama juga o ya teman-teman. O berarti oi atau in. Nah, itu merupakan fungsi dasarnya lokasi atau posisi ya teman-teman. Nah, instrumental atau instrumen merupakan sama juga ya singularnya teman-teman, plural juga sama, tetapi transitif bahwa would be. Nah, berarti sarana atau alat ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah antiverb. Nah, antiverb itu on, out berarti either, objek langsung ya teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman bisa dapat dimengerti dan dipahami. Saya percaya bahwa teman-teman bisa dapat dimengerti ya teman-teman. Oke, sekarang sampai di sini dulu teman-teman.